Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah, minggu kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang dinamika kependudukan Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama menjelaskan jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk Indonesia. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan pertumbuhan, kualitas, keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Nah, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan yang terakhir adalah perpindahan atau migrasi. Nah, ini adalah contoh KTP atau kartu tanda penduduk, dan yang berhak mendapatkannya adalah penduduk Indonesia yang genap berumur 17 tahun ke atas. Siapakah yang dimaksud dengan penduduk Indonesia? Penduduk adalah semua orang atau warga negara yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama kurun waktu tertentu, dan termasuk orang-orang yang secara hukum sudah disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara tersebut. Nah, A. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia dan dunia pada tahun 2019. Bisa kita lihat, Indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Jumlahnya kurang lebih sekitar 268 juta jiwa. Dan di atasnya ada USA, India, dan yang menduduki predikat pertama adalah Cina. Yang B, persebaran penduduk atau distribusi. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Nah, persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu negara. Wilayah yang memiliki sumber daya lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Nah, kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunannya. Nah, beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation. Contohnya saja di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Nah, kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksana pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk yang di penduduk Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Nah, program pemerataan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah melalui transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang masih jarang penduduknya. Nah, C. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, dan lain sebagainya. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Yang pertama kita melihat komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibentuk dalam usia tunggal 0 sampai dengan 60 tahun atau lebih berdasarkan interval usia balita sampai dengan usia lanjut dan berdasarkan usia produktif. Nah, yang kedua ada komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi berdasarkan jenis kelamin merupakan hal penting karena dapat digunakan untuk menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya, misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan
dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Nah, mengapa suatu daerah lebih banyak laki-laki atau lebih banyak perempuan? Nah, daerah yang memiliki kerawanan konflik atau perang biasanya lebih banyak laki-laki karena penduduk dari daerah lain datang ke daerah tersebut. Sedangkan daerah yang miskin biasanya lebih banyak perempuannya karena banyak laki-laki mencari atau bekerja di luar daerah mereka, seperti itu. Nah, yang ketiga ada piramida penduduk. Piramida penduduk di sini ada 3 bentuk. Yang pertama ekspansif, yang kedua kontraktif, dan yang ketiga adalah stationary. Nah, komposisi penduduk bisa digambarkan melalui piramida. Biasanya, piramida membuat pengelompokan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Yang pertama kita akan mengetahui tentang piramida ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk semakin besar pada bagian bawah dan semakin kecil pada bagian atasnya. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, karena bentuknya kurang lebih seperti segitiga, seperti itu. Atau kerucut limas, atau juga piramida penduduk muda. Piramida ekspansif menunjukkan penduduk di suatu wilayah, menunjukkan tumbuh, dan piramida seperti ini juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar, berarti angka kelahiran tinggi dan angka kematiannya rendah. Piramida ini biasanya ditemukan di negara berkembang seperti negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang kedua ada piramida stasioner. Piramida stasioner memiliki bentuk seperti granat atau sarang tawon. Nah, bentuk piramida ini menunjukkan juga jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Umumnya disebabkan karena faktor tingkat kelahiran dan kematiannya rendah, sehingga jumlah penduduknya relatif tetap. Dan piramida ini biasa ditemukan di negara Amerika Serikat dan Inggris. Yang ketiga ada piramida konstruktif. Nah, piramida konstruktif memiliki bentuk seperti batu nisan. Piramida ini terjadi akibat angka kelahiran menurun dan tingkat kematiannya rendah. Piramida penduduk ini menunjukkan jumlah penduduk usia dewasa cukup banyak dibandingkan dengan penduduk usia mudanya. Banyak negara maju yang memiliki bentuk piramida ini, contohnya Amerika, Swedia, Jerman, dan Jepang. Nah, yang keempat ada pertumbuhan penduduk dan kualitas. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhinya adalah ada 2. Yang pertama kelahiran dan migrasi atau perpindahan masuk ke dalam suatu wilayah, dan yang terakhir adalah kematian dan emigrasi atau perpindahan keluar dari suatu wilayah. Nah, kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Nah, pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Persebaran penduduk yang tidak merata, banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi, arus urbanisasi yang tinggi, dan menurunnya kualitas serta tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, masalah kualitas penduduk Indonesia adalah masalah dalam kemampuan SDM-nya atau sumber daya manusia yang dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tingkat kesejahteraan. Banyak sekali usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini, di antaranya bantuan operasi sekolah, kartu Indonesia Pintar, dan membangun sekolah menengah kejuruan atau SMK melalui jalur beasiswa. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian cermati, bisa kalian pahami, dan nanti Ibu akan memberikan kalian tugas nanti di slide. Nanti Ibu akan langsung berikan tugasnya dan kerjakan di buku latihan, tulisannya rapi dan dapat dibaca. Oke, sekian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.